Selamat datang kembali. Hari ini kita akan kupas tuntas materi yang Anda kirimkan. Satu set ayat Al-Quran yang semuanya fokus pada satu topik besar. Misi kita adalah mencoba memahami, menurut sumber-sumber ini, apa sebetulnya al-dunia atau kehidupan duniawi itu. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar definisi kamus. Ini lebih ke cara pandang, sebuah perspektif. Benar. Dari ayat-ayat yang Anda kumpulkan, kita bisa lihat dunia itu digambarkan bukan sebagai lokasi atau periode waktu saja, tapi sebagai sebuah konsep yang punya karakter. Punya karakter ya? Menarik. Iya, karakter yang kadang indah, kayak perhiasan, kadang penuh tantangan, dan yang pasti, selalu ada label tidak abadi di atasnya. Nah, ini kan pertanyaan yang mungkin kita semua pikirkan ya. Entah pas lagi terjebak macet, atau mungkin pas lagi bengong malam-malam. Haha. Betul. Sebenarnya hidup yang kita jalani ini apa sih intinya? Sumber-sumber yang Anda berikan ini punya beberapa metafora yang kuat banget. Rasanya seru kalau kita bedah bareng-bareng. Jadi, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari definisinya dulu kali ya. Menurut ayat-ayat ini, dunia itu apa? Boleh. Nah, kalau kita lihat polanya, sumber-sumber ini secara konsisten memakai beberapa frasa kunci. Yang paling sering muncul adalah penggambaran dunia sebagai permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Iya. Contohnya di surah Al-Ankabut ayat 64 disebutkan bahwa kehidupan dunia ini tidak lain adalah lahun walaib. Tunggu dulu, senda gurau dan permainan. Ini kedengarannya enteng banget ya, hampir kayak meremehkan. Padahal di dunia ini kan kita kerja keras, bangun keluarga, jatuh cinta, patah hati, bikin karya seni. Betul. Itu semua kan terasa serius dan nyata banget. Kenapa disebut permainan? Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, disinilah letak nuansanya. Metafora permainan atau laib ini bukan berarti usaha kita itu nggak ada artinya atau nggak perlu serius. Coba bayangkan sebuah permainan yang kompleks banget. Oke. Kayak catur atau mungkin video game yang butuh strategi tinggi. Kita serius kan mainnya? Kita mengerahkan semua kemampuan. Tapi di akhir permainan, apapun hasilnya, kita tahu itu cuma sebuah permainan. Papan caturnya dibereskan, konsolnya dimatikan. Tepat. Oke. Jadi permainan di sini lebih merujuk ke sifatnya yang nggak permanen dan taruhannya yang nggak ultimate. Bukan berarti aktivitas di dalamnya nggak penting. Tepat. Ini soal skala prioritas. Konsep yang sama diulang lagi di surah Muhammad ayat 36. Tapi ada deskripsi lain yang lebih tajam lagi. Di surah Ali Imran ayat 185, dunia disebut sebagai mata'ul gurur. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Nah, ini beda lagi. Kalau permainan tadi kesannya netral ya, tapi menipu ini aktif dan negatif. Apa yang sedang ditipu dari kita menurut sumber ini? Waktu kita, fokus kita, atau sesuatu yang lebih fundamental? Menurut saya, yang ditipu itu persepsi kita tentang nilai. Kata hurur atau menipu di sini tuh menyiratkan bahwa pesona dunia ini bisa bikin kita salah perhitungan. Salah perhitungan? Ya, kita bisa menganggap sesuatu yang sementara itu abadi. Kita bisa menukar sesuatu yang bernilai kekal dengan kesenangan sesaat. Kayak orang yang menghabiskan seluruh uangnya buat beli barang mewah di dalam mimpi. Lalu bangun tidur dan nggak punya apa-apa. Persis. Kesenangannya terasa nyata, tapi ternyata ilusi. Nah, untuk melengkapi gambaran, surat Ghafir ayat 39 pakai istilah yang lebih sederhana. Mata atau kesenangan yang sementara. Oke, jadi kalau dirangkai, dunia ini seperti arena permainan yang indah dan menarik banget, tapi di pintu masuknya ada tulisan kecil. Hati-hati, kesenangan di sini sementara dan bisa bikin Anda lupa tujuan akhir. Begitu kira-kira ya? Analogi yang pas banget. Oke, ini jadi menarik. Tadi kita sebut soal pesonanya, soal perhiasan. Sumber-sumber ini merinci nggak apa saja sih perhiasan dunia yang dimaksud? Pasti sesuatu yang sangat kita kenali dalam hidup. Oh, sangat. Dan disinilah teksnya terasa begitu manusiawi dan relevan, bahkan ribuan tahun setelahnya. Surah Ali Imran ayat 14 itu melukiskannya dengan sangat detail. Gimana itu? Dikatakan bahwa cinta terhadap syahwat atau segala hal yang diinginkan nafsu, itu sengaja dijadikan terasa indah bagi manusia. Oke, jadi seperti apa ya sudah terpasang di dalam diri kita untuk suka hal-hal ini. Apa saja daftarnya? Daftarnya itu kayak potret aspirasi manusia universal. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan relasi dan keluarga, disebutkan wanita dan anak-anak,
Lalu masuk ke ranah kekayaan dan status. Harta benda yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak. Klasik. Klasik banget kan? Bahkan disebutkan simbol kemewahan dan aset produktif zaman itu, seperti kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Wah, itu kan pada dasarnya semua pilar keamanan dan kebahagiaan yang kita kejar sampai sekarang. Mungkin kudanya kita ganti mobil sport, Betul. dan sawah ladangnya jadi portofolio saham. Tapi esensinya sama, keluarga, kekayaan, aset. Jadi ayat ini tujuannya apa? Untuk bilang semua ini buruk? Nah, justru bukan. Perhatikan frasa pemukanya. Dijadikan terasa indah. Ini adalah pengakuan, bukan kutukan. Teks ini nggak bilang, jangan cintai anakmu, atau jangan cari nafkah. Pesannya lebih halus. Setelah menyebutkan semua daftar itu, ayatnya ditutup dengan kalimat, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah kesenangan hidup di dunia. Oh, jadi seperti memberi label deskripsi? Tepat, ini kesenangan, ini perhiasan. Ini bukan inti dari segalanya. Jadi ini lebih ke soal framing atau pembingkaian ya. Jangan salah mengira perhiasan sebagai harta karun utama. Perhiasan itu indah untuk dipakai, tapi bukan itu yang jadi bekal. Tepat sekali. Dan menariknya, Surah Al-Kahfi ayat 46 seolah menyaring daftar panjang tadi jadi dua esensi yang paling fundamental bagi manusia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Apa itu artinya? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Hanya dua itu. Seolah-olah semua pengejaran kita di dunia ini pada akhirnya mengerucut pada dua hal. Kelangsungan finansial dan kelangsungan generasi. Persis. Dan keduanya diberi label yang sama. Zina, perhiasan. Sejauh ini deskripsinya cukup konseptual ya. Permainan, sementara, perhiasan. Apakah sumber-sumber ini ngasih kita gambaran yang lebih visual? Sesuatu yang bisa kita bayangkan untuk benar-benar merasakan konsep kefanaan ini. Ada, dan ini mungkin salah satu metafora paling sinematik dalam Al-Quran. Sebuah analogi yang diulang di beberapa tempat, yaitu siklus hidup tanaman yang bergantung pada air hujan. Oh ya, Surah Yunus ayat 24 melukiskannya dengan sangat indah. coba ceritakan. Perumpamaannya dimulai dengan air hujan yang turun dari langit. Air itu kemudian bercampur dengan tanah, menumbuhkan berbagai macam tanaman yang subur dan rimbun, yang bisa dimakan manusia dan hewan. Sampai di sini, ini gambaran kemakmuran dan pertumbuhan. Saya bisa bayangin, sebuah lembah yang tadinya kering kerontang, sekarang jadi hijau royo-royo. Penuh kehidupan. Persis. Lalu ayat itu melanjutkan ke puncaknya. Ketika bumi itu telah sempurna keindahannya, tampak berseri, dan para pemiliknya merasa, di bagian pentingnya, mereka merasa pasti dapat menguasainya dan memetik hasilnya. Di puncak optimisme. Tepat. Di puncak optimisme itulah, tiba-tiba datang ketetapan Tuhan, entah di waktu malam saat semua tertidur atau di siang hari bolong. Seketika, semua tanaman hijau itu dihancurkan, seolah menjadi ladang yang sudah dituai habis. Wow. Sampai-sampai seperti kemarin belum pernah ada sama sekali. Dari puncak keindahan langsung ke titik nol dalam sekejap. Itu gambaran yang sangat dramatis dan sedikit mengerikan ya. Kerapuhan di balik kemegahan. Sangat. Dan ini bukan gambaran sekali muncul. Surah Al-Kahfi ayat 45 menggunakan perumpamaan yang sangat mirip. Kehidupan dunia diibaratkan tanaman yang tumbuh subur karena air, lalu tak lama kemudian jadi kering kerontang dan diterbangkan angin. Jadi polanya sama. Polanya sama. Analogi ini jenius karena menangkap seluruh siklus dalam satu gambar. Ada fase pertumbuhan yang indah dan penuh harapan, ada puncak kemegahan yang memabukkan, dan kemudian ada penurunan dan kehancuran total yang tak terhindarkan. Keindahannya nyata, tapi sama sekali nggak abadi. Gambaran tanaman yang layu itu benar-benar menancap di benak. Oke, jadi kalau dunia digambarkan serapuh, itu menipu dan pada akhirnya akan lenyap, lalu apa pembandingnya menurut sumber ini? Pasti ada sisi lain dari koin ini kan? Sesuatu yang jadi lawannya. Tentu saja. Dan nilai dunia menurut sumber-sumber ini memang baru bisa dipahami sepenuhnya ketika disandingkan dengan lawannya. Akhirat atau al-akhirah. Antitesisnya. Antitesis mutlak dari dunia. Jika dunia itu sementara, akhirat itu kekal. Jika dunia itu permainan, akhirat adalah konsekuensi sesungguhnya. Bagaimana perbandingan ini dibuat dalam teksnya? Seberapa tajam kontrasnya? Kontrasnya dibuat sangat tajam. Nggak ada ruang abu-abu. Misalnya di surah At-Taubah ayat 38 ada sebuah pertanyaan retoris yang menohok. Apakah kalian lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat? Oke. Lalu langsung dijawab dengan penegasan.
Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Hanyalah sedikit. Penekanannya pada skala yang luar biasa jomplang ya. Kayak setetes air di lautan. Betul. Lalu ayat di surah Al-Ankabut yang tadi kita bahas, setelah menyebut dunia sebagai permainan dan senda gurau, langsung nyambung. Ada lanjutannya? Ada. Kalimatnya, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Perhatikan kata-katanya, al-hayawan, kehidupan yang sejati. Ini sebuah klaim definitif. Seolah bilang, yang kalian alami sekarang ini baru trailernya. Film utamanya di sana. Jadi satu adalah tempat singgah dan yang satunya lagi rumah permanen. Tepat. Surah Ghafir ayat 39 membuat kontras itu dengan istilah yang indah. Dunia disebut mata, kesenangan sementara, sedangkan akhirat disebut darul qorar, negeri tempat tinggal yang kekal. Qorar, tetap ya? Betul, qorar itu artinya tetap, nggak berpindah-pindah. Nah, mungkin perbandingan yang paling praktis dan relevan dengan bahasan perhiasan tadi ada di surah Al-Kahf, ayat 46. Ayat tentang harta dan anak-anak tadi ya? Betul sekali. Setelah menyatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak adalah perhiasan dunia, ayat itu nggak berhenti. Ada lanjutannya yang jadi penyeimbang. Apa lanjutannya? Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi amalan-amalan baik yang kekal itu lebih baik di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Oh, jadi ini perbandingan langsung. Di satu sisi ada perhiasan yang akan pudar, harta dan anak-anak. Di sisi lain ada investasi yang hasilnya abadi, amalan baik. Benar. Jadi ini bukan soal meninggalkan dunia, tapi soal di mana kita menaruh harapan utama kita. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ini semua kan konsep yang kuat sekali ya. Ada nggak sih di dalam sumber-sumber ini contoh nyata? Maksud saya, kisah tentang manusia yang benar-benar dihadapkan pada pilihan hidup mati antara dunia dan akhirat ini. Biar nggak jadi teori saja. Ada. Dan kisahnya sangat dramatis. Ada dalam surah Toha tentang para penyihir Fir'aun. Anda ingat ceritanya kan? Ingat. Mereka awalnya adalah bagian dari establishment Firaun, orang-orang bayarannya. Betul. Tapi ketika mereka melihat tongkat Nabi Musa menelan semua ular-ular sihir mereka langsung sadar. Ini bukan sihir, ini kebenaran dari Tuhan. Saat itu juga mereka beriman. Saat itu juga mereka tersungkur sujud dan menyatakan beriman. Nah, Fir'aun murka luar biasa dan mengancam mereka dengan siksaan yang paling brutal. Menyalip mereka di pangkal pohon kurma dan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilangan. Ancaman yang sangat mengerikan, dirancang untuk menimbulkan teror maksimal. Lalu, bagaimana respons para penyihir yang baru saja beriman ini? Ima antaqat, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Apa artinya itu? Artinya, maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Luar Biasa. Itu kalimat yang menusuk sekali. Mereka pada dasarnya bilang ke penguasa paling absolut saat itu, silahkan lakukan yang terburuk. Kekuasaanmu, ancamanmu, siksaanmu, semuanya cuma berlaku di sini, di panggung kecil yang fana ini. Persis. Itu nggak ada artinya dibandingkan dengan apa yang menanti kami. Tepat. Mereka seolah sudah melihat di balik layar. Mereka sudah paham bahwa dunia ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan Firaun adalah bagian terbesar dari tipuan itu. Dalam sekejap, prioritas mereka berbalik 180 derajat. Bener juga. Siksaan fisik yang temporal jadi nggak relevan jika dibandingkan dengan ganjaran yang abadi. Ini contoh paling ekstrim tentang bagaimana sebuah perubahan perspektif bisa bikin seseorang nggak lagi takut pada hal yang paling ditakuti manusia. Kematian dan penderitaan. Cerita itu benar-benar menempatkan semua diskusi kita tentang permainan dan tanaman layu ke dalam sebuah konteks yang sangat nyata dan berisiko tinggi ya. Ini bukan lagi filosofi, ini soal pilihan hidup dan mati. Nah, sebelum kita menyimpulkan, ada satu detail linguistik lagi yang menarik, yang mungkin akan memberi Anda momen aha. Sesuatu yang tersembunyi di dalam kata dunia itu sendiri. Oh ya? Apa itu? Selama ini kita kan membahas dunia sebagai kehidupan duniawi, tapi kata ini nggak selalu merujuk ke sana. Dalam salah satu ayat yang Anda berikan, surah Al-Mulk ayat 5, kata ini digunakan secara harfiah sesuai akar katanya. Oke. Ayat itu berbunyi, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Artinya, dan sungguh
telah kami hiasi langit yang dunia dengan bintang-bintang. Langit yang dunia, maksudnya apa? Langit duniawi? Hampir. Kata dunia itu berasal dari akar kata dana, yang artinya rendah atau dekat. Jadi, as-sama ad-dunya secara harfiah berarti langit yang terdekat atau langit yang terendah bagi kita sebagai pengamat dari bumi. Oh, Ini adalah penggunaan etimologis murni dari kata tersebut. tunggu sebentar. Jadi kata dunia itu sendiri artinya yang lebih rendah atau yang terdekat. Astaga, itu mengubah segalanya. Haha, ya. Berarti selama ini kita membahas al-hayat ad-dunya atau kehidupan dunia itu secara harfiah artinya adalah kehidupan yang lebih rendah atau kehidupan yang terdekat ini. Konsep perbandingannya sudah tertanam di dalam katanya itu sendiri. Tepat, Anda mendapatkannya. Ini momen ahanya. Nama dunia itu sendiri bukanlah nama yang netral. Itu adalah sebuah deskripsi posisi. Ia secara inheren menyiratkan adanya sesuatu yang lain yang lebih tinggi atau lebih akhir. Akhirat. Tepat. Jadi, seluruh narasi perbandingan yang kita bahas tadi sebenarnya sudah dimulai dari pilihan kata dasarnya. Ini benar-benar keren. Jadi kalau kita coba rangkum ya penelusuran kita hari ini. Sumber-sumber yang Anda berikan melukiskan dunia bukan cuma sebagai tempat kita hidup, tapi sebagai sebuah konsep. Betul. Ia adalah panggung permainan yang indah, penuh perhiasan, kayak keluarga dan harta, tapi pada dasarnya bersifat dunia, lebih rendah, lebih dekat, dan sangat sementara. Kayak tanaman yang tumbuh subur lalu layu seketika. Nilai dan maknanya menjadi sangat jelas ketika ia diletakkan berseberangan dengan akhirat, yang digambarkan sebagai kehidupan yang sejati, yang ultimate, dan yang abadi. Benar. Dan pemahaman ini menurut teks-teks tersebut sepertinya bukan dimaksudkan untuk membuat kita benci dunia atau mengasingkan diri. Justru sebaliknya, ini mengarah pada sebuah pertanyaan reflektif yang sangat personal untuk Anda. Apa itu? Dengan mengetahui sifat dunia yang seperti ini, bagaimana cara kita berinteraksi dengannya? Bagaimana kita bisa menikmati keindahannya, memenuhi semua tanggung jawab kita di dalamnya, tanpa kehilangan fokus dari apa yang digambarkan sebagai tujuan yang abadi? Itu pertanyaan yang dalam sekali, dan mungkin ini pertanyaan lanjutan untuk Anda renungkan. Jika kita kembali ke analogi Al-Quran tadi, di mana dunia ini adalah ladang sementara dan akhirat adalah masa panen yang abadi, pertanyaan sederhananya adalah, benih apa yang sedang Anda tanam hari ini?